Ada pedoman, pencegahan, dan penanggulangan tuberkulosis. Isinya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Di video saya yang ke-171 ini akan membahas tentang pedoman penanggulangan tuberkulosis. Sebelum melihat video 171 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6 pelayanan UKM di Puskesmas, video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di Puskesmas, video 130 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19, dan video 170 tentang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis. Yuk kita bahas, apa sih pedoman penanggulangan tuberkulosis? Di video 171 ini kita akan membahas tentang pedoman penanggulangan tuberkulosis secara umum. Yuk kita bahas, apa aja sih isi pedoman penanggulangan tuberkulosis? Pedoman penanggulangan tuberkulosis terdiri dari 17 bab, meliputi pendahuluan, target, strategi dan kebijakan, promosi kesehatan, surveillance, dan sistem informasi tuberkulosis, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan dan pengobatan pencegahan, manajemen laboratorium, koordinasi jejaring dan kemitraan, sumber daya manusia program, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, perencanaan dan penganggaran program, peran serta masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan, dan terakhir penutup. Sobat Sehat, tuberkulosis masih menjadi masalah di Indonesia. Indonesia menempati urutan kedua dalam masalah tuberkulosis di dunia. Oleh karena itulah kita akan membahas penanggulangan tuberkulosis secara bertahap sesuai pedoman. Secara umum, 17 bab dalam pedoman penanggulangan tuberkulosis membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan, halaman 19-23, meliputi epidemiologi dan permasalahan TB, kemudian patogenesis dan penularan tuberkulosis. Kemudian bab 2 membahas tentang target, strategi dan kebijakan, yang meliputi tujuan dan target penanggulangan serta strategi dan kebijakan. Kemudian bab 3 tentang promosi kesehatan. Di promosi kesehatan ini meliputi sasaran, strategi promosi kesehatan dalam penanggulangan tuberkulosis dan pelaksanaannya. Kemudian bab keempat adalah surveillance dan sistem informasi tuberkulosis, meliputi surveillance TB yang terdiri dari pertama, surveillance berbasis indikator, 2, surveillance berbasis kejadian, yaitu notifikasi wajib atau mandatory notification, monitoring dan evaluasi atau MONEV, yang meliputi 1, pencatatan dan pelaporan program tuberkulosis, kedua, indikator program tuberkulosis dan analisis indikator. Kemudian yang bab kelima adalah pengendalian faktor risiko, yang meliputi faktor risiko terjadinya tuberkulosis dan upaya pengendalian faktor risiko tuberkulosis. Kemudian yang bab keenam, penemuan kasus, meliputi strategi penemuan, diagnosis, definisi kasus dan klasifikasi dari pasien tuberkulosis. Kemudian bab 7 adalah penanganan kasus. Bab 7 ini meliputi penanganan kasus TB orang dewasa, penanganan pasien TB resisten obat, kemudian penanganan kasus TB pada anak. Beberapa catatan dalam penanganan kasus tuberkulosis adalah pertama, pemantauan dan hasil pengobatan tuberkulosis anak. Kemudian yang kedua, tata laksana pasien tuberkulosis anak yang berobat tidak tepat. Kemudian yang ketiga, pengobatan TB pada ODA. Keempat, pengawasan langsung menelan obat. Berikutnya adalah bab ke-8 dari pedoman adalah pemberian kekebalan dan pengobatan pencegahan. Bab ke-8 ini meliputi pemberian kekebalan atau imunisasi BCG. Kemudian yang kedua, pengobatan pencegahan dengan INH. Selanjutnya bab ke-9, manajemen laboratorium tuberkulosis.
meliputi organisasi pelayanan laboratorium tuberkulosis. Kemudian yang kedua, manajemen mutu laboratorium tuberkulosis. Selanjutnya bab ke-10, koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan. Bab 10 ini meliputi pertama, jejaring kerja public-private mix. Kedua, pengawasan dan pembinaan serta penerapan public-private mix. Ketiga, langkah-langkah pemantapan public-private mix. Dan keempat, indikator public-private mix. Bab ke-11 adalah sumber daya manusia program. Bab ke-11 ini meliputi perencanaan keterdakaan program penanggulangan tuberkulosis. Kedua, peran sumber daya dalam penanggulangan tuberkulosis. Dan yang ketiga, pelatihan program penanggulangan tuberkulosis. Selanjutnya bab ke-12, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan tuberkulosis. Bab ke-12 ini meliputi jenis logistik program penanggulangan tuberkulosis. Kedua, jejaring pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan atau logistik program penanggulangan tuberkulosis. Ketiga, perencanaan obat dan perbekalan kesehatan atau logistik program penanggulangan tuberkulosis. Selanjutnya bab ke-13 yaitu perencanaan dan penganggaran program. Bab ke-13 ini meliputi pertama, konsep perencanaan dan penganggaran program tuberkulosis. Kedua, pembiayaan kegiatan program penanggulangan tuberkulosis. Ketiga, pembagian peran dan wewenang dalam penanggulangan tuberkulosis. Selanjutnya bab ke-14, peran serta masyarakat. Bab ke-14 ini meliputi pertama, sasaran. Kedua, peran dan kegiatan. Ketiga, indikator keberhasilan pelibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan tuberkulosis. Keempat, strategi pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam program pengendalian tuberkulosis. Bab ke-15, penelitian dan pengembangan. Bab ke-15 ini meliputi pertama, agenda prioritas riset operasional penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas bab ke-16 yaitu pembinaan dan pengawasan yang meliputi pertama, tujuan, kedua, pelaksanaan. Dan bab yang terakhir, bab 17 adalah penutup. Demikianlah Sobat Sehat, di video 171 ini kita telah membahas isi pedoman penanggulangan tuberkulosis secara umum. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 172 untuk membahas latar belakang atau pendahuluan pedoman penanggulangan tuberkulosis. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.